Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik santri yang semoga selalu disayangi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita harapkan keberkahannya ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya untuk kita semua. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kembali kita akan melanjutkan pengajian kita membahas tentang a'malul qulub, amalan-amalan qalbu. Dan kita masuk mulai pada pertemuan sebelumnya membahas tentang al-mahabbah, salah satu amalan qalbu yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, para ulama mengatakan innal mahabbata hiya haqiqatul ibadati li'anna al-ibadata in khalat min al-mahabbati fahiya ibadatun bila ruh. Sesungguhnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat dari ibadah. Karena ibadah kalau tanpa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat ibadah tanpa ruh, ibarat jasad tanpa ruh. Kira-kira bagaimana jasad kalau tidak ada ruhnya? Sama seperti benda mati, mayit. Demikian pula ibadah kalau tanpa mahabbah, tanpa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ibarat ibadah kita itu ibadah yang mati. Ini narak kenen, tidak ada artinya ibadah kita. Na'udzubillah, hanya capek saja.
Maka jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk belajar masalah ini supaya ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum mahabbah ini hukumnya adalah fard, wajib. Wajib ada pada diri kita masing-masing dalam setiap ibadah kita. Makanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sekedar tuntas beribadah. Yang penting selesai. Jangan seperti itu. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada rasa cinta kita kepada yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan kita salat mau cepat-cepat, yang penting selesai salat. Ya. Ketika tiba bulan Ramadan, ingin cepat-cepat selesai bulan Ramadan supaya bisa makan minum lagi siang hari. Ini ibadah orang yang kurang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai sesuatu atau kita mencintai seseorang, maka tidak akan terasa waktu yang lama itu terasa singkat atau tidak terasa lama, dan kita tidak bosan-bosan, kita tidak capek-capek ya. Kalau kita bersama orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai. Maka kenapa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru kita pingin cepat-cepat, pingin cepat selesai. Maka ini tanda kurangnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan hukumnya wajib. Ada rasa cinta kepada Allah dalam setiap ibadah kita, ini wajib hukumnya untuk kita upayakan. Diriwayatkan dakhala al-Basri ala Abi Abbas ibn Suraij. Al-Basri rahimahullah pernah mengunjungi Abu Abbas bin Suraij. Faqala lahu ibn Suraij, maka Abu Abbas bin Suraij bertanya kepada Al-Basri, "Aina ta'rifu fi nassil kitabi anna mahabbatallahi fardun?" Di mana letaknya di dalam Al-Qur'an bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib? Apa dalilnya dari Al-Qur'an? Ada tidak ayatnya di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan mencintai Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib? Maka beliau menukil ucapan Al-Qadhi yang menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, atau saudara-saudara kalian, atau istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian, bisnis kalian, perdagangan kalian, yang kalian khawatirkan kerugiannya itu, atau rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian cintai,
itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu nanti azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan menurunkan azab. Naudzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, wal wa'idu la yakunu illa ala tarki fard. Beliau mengatakan ayat ini berisi ancaman. Orang-orang beriman diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka lebih cinta kepada keluarga mereka, harta mereka daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, diancam orang-orang beriman dengan datangnya nanti keputusan Allah, yaitu berupa azab dan hukuman. Na'udzubillah. Dan yang namanya ancaman itu tentu saja pada sesuatu yang wajib yang ditinggalkan. Kalau ada perkara wajib kemudian kita tinggalkan, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita, orang tua kita, kepada harta kita, tempat tinggal kita. Ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib, fardu. Naam. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ibadah mahabbah, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah ibadah yang sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggalkannya, dia terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza na'rifu anna mahabbatallahi min a'zamil furud. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya ibadah hati, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling besar di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya. Walaysat min qabilil mustahabbat. Dan mahabbah atau cinta kepada Allah ini bukan ibadah sunnah, bukan sekedar anjuran. Dia hukumnya wajib. Makanya para ulama diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa mata ra'aital qalba qad tarahhala anhu hubbullahi. Jika engkau melihat hati itu sudah lari dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal isti'dadi liliqaihi, tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah di akhirat, wa halla fihi hubbul makhluq, kecintaan tersebut digantikan oleh kecintaan kepada makhluk, kepada harta benda, ya, kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Waridha bil hayatid dunya, dan dia sudah ridha dengan kehidupan di dunia, ya, dia merasa dunia puncak dari impiannya. Tujuan utamanya adalah dunia, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia, lupa bahwasanya dia akan mati. Sehingga dunia saja yang dikejar, tidak ada waktunya untuk akhirat. Lupa beribadah, meninggalkan waktu salat. Na'udzubillah. Wat tuma'ninatu biha, dia sudah tenang. Dia sudah tentram dengan dunia. Dia merasa bahwasanya puncak kebahagiaan itu hidup di dunia. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya dia itu mengumpulkan dunia sebanyak mungkin. Dia lupa bahwasanya
Kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat, kehidupan setelah mati. Bahkan kita pun sering lalai akan hal ini jemaah. Sering kita lalai, ya. Seakan-akan kita tidak akan mati, ya. Kita ingin meraih segalanya di dunia ini, padahal tidak segala yang di dunia ini bisa kita nikmati, walaupun kita miliki semuanya. Dan tidak ada sejarahnya manusia yang memiliki semua yang ada di dunia ini. Terbatas kepemilikan manusia. Kalaupun mereka memiliki semuanya, tidak bisa semuanya mereka nikmati. Ya, ibarat orang yang membangun istana di atas jembatan. Di atas jembatan. Ya, orang yang bodoh yang membangun istana di atas jembatan. Maka seharusnya kita membangun atau mempersiapkan bangunan istana kita di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang abadi, ya, yang tidak akan pernah sirna dan hancur. Fa'lam annahu qad khusifa bihi. Ketahuilah orang yang seperti ini, ya, dia tidak lagi mencintai Allah, justru mencintai makhluk. Dia ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan dunia. Ketahuilah bahwasanya orang yang seperti ini dia sudah dibutakan. Na'udzubillah. Hatinya sudah dibutakan. Dia tahu dirinya akan mati, tapi perbuatannya seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Padahal dia tahu dirinya akan mati. Nah, ini orang yang hatinya sudah dibutakan. Na'udzubillah. Wa haqiqatul Islam, hakikat agama Islam adalah hiyal istislamu lillah. Ya, al-Islam itu dari kata al-istislam lillah, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzulli wal hubbi wat ta'ah, yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Di samping itu juga cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Faman la mahabbata lahu la islam lahul battah. Maka siapa yang tidak ada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sama sekali Islam pada dirinya. Karena yang namanya Islam adalah al-istislamu lillah, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, merendahkan diri dan cinta kepada Allah di atas ketaatan. Sekarang kita lihat bagaimana al-mahabbah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak al-mahabbah atau kecintaan disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada di antaranya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada juga ayat yang menyebutkan kecintaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini dalam surat Al-Baqarah 195. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Orang berbuat baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dalam artian dia berbuat ketaatan dan berbuat baik untuk hamba Allah yang lain. Ini di antara makna ihsan. Ihsan juga bermakna an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah di hadapanmu. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalkan kita sholat seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita? Kira-kira bagaimana kita sholat itu? Berani kita bergerak-gerak? Berani kita toleh kiri, toleh kanan? Tidak akan berani kita. Nah,
orang yang ibadah salatnya khusyuk, seakan-akan dia merasa Allah di hadapannya, maka inilah orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan. Allah menjanjikan innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ihsan. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya, jasmani maupun rohaninya. Bahkan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama keutamaan orang-orang yang selalu menjaga wudu. Apa? Orang yang selalu menjaga kesuciannya. Dia selalu berwudu. Batal wudunya, dia wudu lagi. Walaupun belum masuk waktu sholat, setiap batal wudunya dia berwudu. Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, termasuk orang-orang yang menjaga wudunya ini termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Nah, kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan yang perlu kita upayakan adalah jaga wudu. Walaupun kita mau tidur, makanya salah satu di antara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebelum tidur adalah berwudu. Nah, ini juga kunci agar bisa dicintai oleh Allah. Berwudu, menjaga wudu, termasuk sebelum tidur. Jadi berwudu itu dia ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Bukan hanya disyariatkan kalau kita mau sholat saja. Bukan hanya disyariatkan kalau kita mau tawaf. Bahkan sebelum tidur, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidur di atas atau berada di atas kesucian. Sudah bersuci terlebih dahulu, yaitu berwudu. Dan ini salah satu amalan yang menjadikan Bilal itu masuk surga. Karena beliau selalu menjaga wudu, dan setelah berwudu itu beliau sempatkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Termasuk di antara makna al-mutatahhirin adalah orang-orang yang menyucikan hatinya. Dia menyucikan hatinya. Dia berusaha menghilangkan rasa iri, dengki, dendam dari hatinya. Tidak ada hasad di dalam hatinya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan justru dia mendoakan orang-orang beriman. Intinya di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya dia mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan menyucikan diri. Dalam ayat yang lain, Ali Imran 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Bersabar. Sabar itu ada 3 jamaah. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? As-sabru fit ta'ah. Sabar di atas ketaatan. Kita disuruh sholat 5 waktu, kita sabar kerjakan sholat tepat pada waktunya. Datang bulan Ramadan, kita diwajibkan puasa, sabar kita berpuasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajibkan haji bagi yang mampu. Setelah kita mampu, kita korbankan harta kita supaya berhaji. Sabar kita mengorbankan harta untuk menunaikan perintah Allah. Nah, ini as-sabru fit ta'ati. Sabar di atas ketaatan. Yang kedua, as-sabru
amma nahallahu anhu. As-sabru 'anil ma'siyah. Sabar menahan diri dari maksiat. Sabar menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nafsu kita sangat menginginkannya, kita tahan diri kita. Sekarang musim judol, pernah dengar istilah judol? Apa judol? Judi online. Nafsu manusia pingin dapat uang itu cepet-cepet. Sekarang pingin ada uang. Sekarang dia kepingin uang. Uang itu ada saat itu juga dan dalam jumlah yang banyak. Salah satu jalan pintasnya adalah judol, judi online, atau pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online. Cepat dapat uang deh. Padahal pinjaman online itu riba. Nanti dia kembalikan lebih. Pinjam 1 juta kembali 1,5 juta misal. Riba, dosa besar. Atau judi online, sudah jelas-jelas judi, permainan syaitan. Hawa nafsu kita menginginkan hal tersebut, tapi kita disuruh sabar, tahan diri. Walaupun haus lapar, jangan judi, jangan minjam yang ada ribanya. Disuruh kita sabar. Ini as-sabru 'anil ma'siyah, sabar menahan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal adza, sabar di atas ujian, cobaan, musibah, penderitaan. Ada 3 sabar itu jamaah. Jadi bukan hanya sabar ketika dapat musibah saja itu yang namanya sabar, tidak. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar juga menahan diri dari maksiat. Nah, orang yang mewujudkan 3 macam sabar ini, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Makanya orang-orang yang menahan diri dari harta yang haram, Allah akan berikan dia keberkahan hidup. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaupun sedikit tapi berkah, cukup. Sebaliknya, walaupun banyak tapi berasal dari pinjol dan judol, pasti dia akan melarat, pasti dia akan tersiksa hidupnya. Dicabut keberkahannya dan dia diazab di dunia sebelum di akhirat. Di antara bentuk azab di dunia, ya orang yang suka judi online dan pinjam online ini, dia ketakutan, ya kan? Orang yang suka pinjaman online ini, kerjaannya gali lubang, tutup lubang, ya, untuk menutupi hutang si fulan, maka dia pinjam kepada temannya yang lain. Ditagih-tagih dia sampai tidak berani keluar rumah. Bukan hanya 1-2 orang yang tagih dia, 5 tempat dia minjam, 5 orang tempat nagih. Boleh jadi 10 orang yang nagih. Ketakutan hidupnya, tidak tenang. Mau keluar rumah ditagih nanti. Mau beli barang, ya pastinya kalau kita beli barang, pastinya diomongin oleh orang-orang. Yo, hutang belum lunas sudah beli barang. Serba takut, tidak tenang hidupnya. Ini bentuk azab di dunia sebelum azab di akhirat kalau dia tidak bertobat. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil, tidak berbuat zalim. Kalau dia jualan, jujur dia, timbangannya pas. Timbangannya pas, tidak kurang. Bila perlu dia lebihkan daripada dia memberikan
kurang buat orang yang itu adalah berbuat zalim, dia lebihkan. Kalau dia jual barang ada cacatnya tidak disembunyikan, dikasih tahu ini ada cacatnya sedikit. Ini orang-orang yang muqsid, orang-orang yang adil, jauh dari kezaliman. Fa innallah, kemudian dalam ayat yang lain, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, siapa mereka? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah di atas ilmu, dan dia ikhlas menjalankan perintah Allah, dan dia menjauhi larangan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berperang di jalannya. Mereka bersatu, bersaf. Ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan saf-saf mereka itu seperti bangunan yang kokoh, yang rapi, yang kokoh. Intinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Allah itu mencintai. Di dalam ayat yang lain Allah kabarkan tentang mahabbatul abdi li rabbih, kecintaan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah juga kepada selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Sama kecintaan mereka kepada makhluk dengan kecintaan mereka kepada Allah. Ini kecintaan orang-orang musyrikin. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi apapun juga. Dia lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri, daripada hartanya, bahkan daripada keluarga, orang tua dan anak-anaknya. Jadi kita orang-orang beriman, yang paling kita cintai haruslah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana al-mahabbah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang laki-laki, dia berziarah ke sebuah kampung untuk bertemu saudaranya yang lain. Saudara ini umum ya, bukan hanya saudara seibu sebapak, bahkan saudara sesama Islam. Ini berlaku hadis ini, apalagi kepada saudara kita sekeluarga, saudara seibu sebapak atau saudara sebapak atau saudara seibu. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui laki-laki ini. Dia sedang di tengah perjalanan menuju sebuah kampung. Di kampung itu ada temannya, sesama orang beriman. Maka Allah mengutus malaikat untuk menemui laki-laki ini di tengah perjalanan. Falamma ata alaihi qal aina turid. Setelah bertemu, maka malaikat ini bertanya, kamu mau kemana? Mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah.
saya berniat untuk menziarahi teman saya, saudara saya seiman di kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apa tidak ada tujuan lain? Misalkan ya, kamu mau meminta sesuatu kepada temanmu itu, ya, mau pinjam uang atau mau cari pekerjaan atau apa misalkan, murni engkau hanya sekedar untuk menziarahi dia, ingin bertemu dia. Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada tujuan saya yang lain menemui dia, tidak ada. Saya datang ingin bertemu dengan dia karena saya memang mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia orang beriman, dia orang soleh, dia orang berilmu. Saya menziarahi dia karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah. Karena saling menziarahi, apalagi keluarga, silaturahim, itu kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah yang bernilai besar. Bahkan dalam hadis itu bisa memanjangkan umur, melapangkan rizki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya, kunjungi ya, paman kita, bibi kita. Qala fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Maka malaikat ini mengatakan, dengan jujur dia mengatakan, saya ini adalah utusan Allah, saya malaikat utusan Allah kepadamu, ditugaskan untuk menyampaikan bahwasanya Allah juga mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini keutamaan kita saling berziarah, menziarahi saudara. Ya, kita tanya kabarnya, apakah dia butuh bantuan atau tidak. Ya, kadang-kadang ada teman-teman kita itu tidak pernah kelihatan, boleh jadi karena dia kesulitan hidupnya atau dia sakit. Ini kalau kita tidak lebih dulu bertanya atau tidak mengunjungi dia, mungkin dia malu. Maka kita yang dianjurkan untuk lebih dulu menanyai kabarnya atau mengunjungi dia. Kita tanya sakit atau apa yang bisa dibantu. Ini namanya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya adalah dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini dalam hadis ini disebutkan cinta Allah kepada hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain dari Abu Hurairah juga disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Di antara umatku yang paling cinta kepadaku adalah mereka yang nanti akan datang sepeninggalku. Berarti kita-kita ini maksudnya ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Sanggup dia mengorbankan keluarganya dan hartanya demi bisa berjumpa denganku, demi bisa melihatku. Ini termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis ini disebutkan oleh muallif
untuk menunjukkan bahwasanya termasuk di antara bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tanda kita mencintai Allah dan Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruh kita kerjakan oleh Rasulullah kita kerjakan. Apa yang dilarang kita jauhi. Apa yang bukan menjadi ajaran Rasulullah jangan kita coba-coba kerjakan. Wa anhu aidan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah. Namun ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Idza ahabballahu 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu, fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama'. Kemudian Jibril memanggil malaikat-malaikat yang ada di langit. Semua malaikat yang ada di langit dipanggil oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya si fulan, maka cintailah dia wahai para malaikat. Cintailah dia. Maka semua malaikat yang di langit mencintai hamba tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama', thumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardi. Maka dijadikan orang-orang yang di muka bumi juga mencintai dia. Ya, orang-orang yang baik maksudnya ini ya. Orang-orang baik, orang-orang saleh di muka bumi dijadikan juga mencintai dia. Maka kita tidak perlu repot-repot. Kalau mau disenangi oleh orang, jangan ikuti apa kata orang, tapi ikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Maka pasti Allah akan menjadikan orang-orang baik mencintai kita. Satu hadis lagi, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan hari kiamat itu akan terjadi wahai Rasulullah? Qala ma a'dadta laha. Maka Nabi menjawab, apa yang kamu sudah persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Qala ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah. Saya tidak punya persiapan amalan yang banyak ya. Salat saya tidak banyak, puasa saya juga tidak banyak, sedekah saya juga tidak banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Namun saya punya satu amalan yang saya andalkan, yaitu saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak berani saya mendekati apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kalau memang betul seperti itu, nanti engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Engkau cinta kepada Rasul, engkau akan dibangkitkan bersama Rasul. Engkau cinta kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, engkau akan dibangkitkan nanti di akhirat bersama mereka. Nah, ini fadilah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita pun akan dicintai oleh Allah dan digabungkan bersama orang-orang yang mencintai Allah. Nah, ini dia jamaah sekalian. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas lebih luas lagi tentang mahabbatullah, amalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.